kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan buat setiap kami yang hadir. Ketika kami datang, kami pulang, kami tidak sama lagi. Kami mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengenalan yang luar biasa akan Engkau. Sehingga kami percaya Tuhan, kami berjalan maju, kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali Bapak. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita, ya tetap semangat ya. Saya akan berkhotbah tentang bagaimana perkataan itu menentukan masa depan. Ya, seringkali kita menganggap remeh masalah perkataan. Karena kita tahu bahwa hati-hati dengan perkataan karena setiap hari, setiap saat Tuhan itu mendengar setiap apa yang saudara ucapkan. Ya. Kalau saudara lihat salah satu ayat, buka di Mazmur 22 ayat 25. Ini yang kita perlu sadar, seringkali kita nggak pernah lihat mujizat, kita nggak pernah lihat kuasa Tuhan bekerja, karena salah satunya yang melemahkan itu perkataan kita. Yang 25, yang atasnya, ini 26. Nah itu, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik melihat apa? Kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Apa saudara? Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Seringkali kita sadar di tengah penderitaan seolah-olah kita berjalan sendiri. Enggak. Senyatanya mata Tuhan, ya, kalau saudara lihat wajah Tuhan, apalagi telinga Tuhan, hebat ya. Kita ini siapa? Sampai mata Tuhan, wajah Tuhan, telinga Tuhan itu tertuju buat saudara, bukan waktu saudara enak-enak, enggak. Waktu kita ngalami keadaan yang tertindas, kita sengsara, seringkali mata Tuhan, wajah Tuhan sudah lihat saudara. Dia tahu, oh lagi butuh uang BU ya. Oh lagi jatuh tempo angsuran enggak punya uang. Nah, oh lagi di PHK. Dia melihat. Tapi apa yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja? Karena seringkali waktu kita berteriak minta tolong, kita ngomongnya yang menutup kuasa Tuhan. Kita bilang gini, Tuhan memang nasibku sial. Aduh Tuhan, toko sepi, usaha sepi, semua lesu. Saudara enggak punya kuasa di dalam perkataan. Itu yang sering kali tanpa kita sadari, di tengah kesengsaraan dan di tengah kita tertindas dengan keadaan yang sulit, kita enggak bisa punya kuasa. Nah, satu ayat Matius 17 ayat 20, saya akan bukakan paradigma ini supaya mulai hari ini pulang dari tempat ini berjaga-jaga atas setiap perkataan. Hari ini Tuhan tahu kok saudara lagi ngalami keadaan yang sulit, saudara lagi ngalami kepepet, ya, kefefet, jalan buntu, Tuhan tahu. Kenapa? Karena mata wajah Tuhan itu selalu tertuju buat orang-orang yang lagi ngalami kesengsaraan. Nah, kita lihat ayat Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, lihat ya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, ini yang luar biasa. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan ini luar biasa, takkan ada yang mustahil bagimu. Berarti lewat perkataan.
Seringkali kita jadi orang Kristen itu gini, ya aku percaya sih, percaya. Tuhan pasti bisa tolong, tapi bokek gimana? Kantong mek yujian Tuhan. Seringkali perkataan kita yang menutup kuasa Tuhan untuk jujur. Kira-kira kalau kita hari ini bisa memindahkan gunung itu kira-kira hebatnya Tuhan enggak? Kita enggak bisa mengubah gunung, geser gunung. Tapi karena ketika kita timbul percaya, imanmu timbul, perkataanmu punya kuasa dan kau yakin dengan perkataan itu, maka itu akan menjadi mukjizat. Makanya tidak ada yang mustahil bagimu ketika engkau punya iman dan iman itu didukung dengan perkataan. Seringkali kita berkata percaya tapi. Ya, seringkali kita berkata Tuhan, aku ya percaya tapi semua kebutuhan naik Tuhan. Nggak punya rasanya sekarang saya lihat tabungan saya semakin terkuras untuk memenuhi kebutuhan yang jatuh tempo. Kita mulai berkata yang negatif. Nanti ketemu si A ngomong ya apa ya gimana ya usaha sulit sepi. Usaha ini tambah lama tambah bangkrut. Saya sendiri sekarang ya bingung loh kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama. Nah seringkali perkataan kita yang menghalangi mukjizat itu terjadi. Kita nggak bisa pindah gunung. Mungkin saudara berkata gini, yang aku punya cuma 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin cukup 5.000. Tapi percayalah, waktu iman itu timbul dan kau percaya dan kau berkata gini, aku percaya hari ini masih minus, besok surplus. Tangkap saudara. Itu salah satu. Mungkin hari ini kau bilang gini, hari ini resesi, besok resepsi. Hari ini beban berat, besok berkat melimpah. Hari ini terlihat madesu, besok pasti ada masa depan indah karena Tuhan yang menyediakan. Itu salah satu langkah untuk kita berkata kepada gunung itu pindah. Amin. Saudara tidak punya kuasa untuk pindah gunung. Tuhan tidak nuntut saudara belajar ilmu memindahkan gunung dalam sekejap. Tapi yang Tuhan mau setiap saudara dan saya. Ketika saudara percaya perkataanmu harus mendukung iman percaya. Amin. Nah kita buka ya. Amsal 13 ayat 3. Akan saya bahas 3 hal. Tadi pagi saya sudah bahas yang sesi pertama ya. Saya seringkali dikenal sebagai ibu yang kalau perjalanan ada sesuatu yang ya menurut saya sudah tidak masuk akal. Saya cuma ngomongnya simpel saudara. Ini ditiru sama jemaat saya. Membelah laut, Tuhan pasti belah laut. Apapun yang terjadi saya pasti ngomong gini, Tuhan engkau akan buktikan kau pasti belah laut. Benar, mujizat itu terjadi tidak pernah diduga-duga. Tanya mama saya pernah pelayanan ke luar kota, ya. Karena satu hal, tiba-tiba saya ditelepon sama suami saya, suruh pergi ke kantor. Akibatnya pelayanan saya mau saya cancel, tapi karena marah saya lebih tunduk sama suami. Singkat cerita, saya ngomong sama mama saya, kita pelayan jam 7. Kalau kita berangkat jam 2, jam 3, mungkin perjalanan mungkin 5 jam pas datang ke sana. Tapi ternyata perjalanan jam 3, saudara tahu macet. Saya lihat kalaupun itu lancar sesuai jadwal, itu datangnya 7:30 saudara. 7:30 jam 8 ya kira-kira. Dan waktu itu pendetanya sudah panik. Karena dia bilang gini, Bu ini hari H loh Bu. Tidak main-main, kalau H-1 masih bisa cancel, ini hari H. Ya sudah Pak, doa ya Pak, saya juga berusaha. Di jalan dia tanya, Bu gimana? Iya Pak, macet Pak, ayo Pak doa gitu ya. Tapi suatu kali pada waktu saya merasa gini, ini jalan darat gak mungkin. Sudah macet gak ada tol, gak mungkin. Kalau tol kita masih bisa zigzag. Tapi ini jalan benar-benar macet. Saya cuma bilang gini, Tuhan engkau sanggup membuktikan engkau pasti membelah laut. Gak tahu caranya belah lautnya gimana, percaya gak percaya ini tanya mama saya.
Tiba-tiba dari belakang ada mobil patwal lewat. Ya, itu cuman bawa satu mobil saja. Saya bilang sama sopir saya, Pak, kamu berusaha masuk di belakangnya mobil patwal itu, ikuti. Biasanya itu cepat. Oh iya, untung sopir saya tangkas, mama saya yang aduh deredek gitu ya. Saudara percaya, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Dan mobil ini bisa arahnya searah sama tempat yang saya mau tuju untuk khotbah. Saudara percaya tidak percaya? Saya bisa dipercepat 2 jam lebih awal. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. 5:30 saya sudah masuk di kota di mana saya harus khotbah. Pendetanya kaget. Loh Bu, ilmu sakti apa? Lah ya itu saktinya enggak tahu, tiba-tiba. Dan biasanya supir saya bilang gini, biasanya kalau mobil patwal itu kelihatan diikuti terus, itu kita ditegur. Tapi ini sepanjang perjalanan enggak ada yang kebetulan. Bisa tetap sampai ke tempat. Saya percaya Tuhan itu bisa kirim pertolongan dengan caranya yang ajaib. Amin. Nah kita lihat yuk Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, apa saudara? Memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Berikutnya, lompat Yesaya 50 ayat 4a. Yesaya 50 ayat 4a. Kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya apa saudara? Dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Saudara percaya lewat perkataan yang kita ucapkan itu membangkitkan semangat. Coba saudara tiap hari berkata ya nasib, bunuh diri pasti. Kalau tiap hari saudara hanya berkata sesuatu yang melemahkan, maka kita akan tidak punya pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan pasti menyerah dan paling nggak jalan pintasnya apa? Bunuh diri. Tidak ada lain. Kenapa? Karena yang diperkatakan terus. Kata-katanya negatif dan sebagainya. Tapi waktu kita bisa, jujur saya ini bisa kuat. Itu karena perkataan yang saya ucapkan lewat konselingi orang banyak itu. Orang banyak kuat dengar perkataan saya dengar, saya ikut kuat. Makanya saya bilang konseling itu sangat membantu hidup saya supaya saya semakin kuat setiap hari. Nah berikutnya, Amsal 18 ayat 21 yang berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. 3 hal, buka PowerPoint. Yuk 3 hal ini saudara percaya makanya hati-hati. Saudara selama kita punya iman tapi perkataanmu negatif, maka itu enggak akan terjadi apa-apa. Imanmu sekecil biji sesawi, tapi percaya dan disesuai dengan perkataan itu dahsyat saudara. Mulai sekarang kalau saudara dengar firman, saudara percaya, saudara mulai perkatakan, Tuhan aku percaya. Sekalipun aku belum melihat, tapi aku memilih tetap percaya. Amin. Nah 3 hal. Yang pertama, memelihara nyawa tidak ditimpa kebinasaan. Yang kedua akan memberi semangat. Ya, kalau orang semangat pasti punya pengharapan. Yang ketiga makan buahnya. Makanya perkataan itu menentukan masa depan. Kita mau hidup berjalan dengan Tuhan semakin kuat tergantung apa yang kita perkatakan. Kita mau menikmati buah yang manis tergantung apa yang saudara katakan. Nah kita lihat satu persatu yuk bagaimana memelihara nyawa dan tidak ditimpa kebinasaan. Buka 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai apa saudara? Hidup. Saudara cintai hidup? Masih mencintai hidup? Apa yang
yang firman Tuhan katakan, dan mau melihat hari-hari baik. Apa saudara? Iya, ada garis bawah, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yuk kita lihat 3 hal. Hari ini kalau kita menjaga perkataan kita, maka kita sedang memelihara nyawa dan tidak ditimpa kebinasaan. Kenapa 3 hal? Yang pertama, karena kita akan menikmati, ada PowerPoint-nya. Nah ini ya. Yang pertama, kita pasti menikmati hidup. Siapa yang mau menikmati hidup di masa sukar? Tetap katakan yang baik. Amin. Walaupun susah, kalau perkataanmu baik, positif, perkataan firman, percayalah. Di tengah-tengah susah, Tuhan tetap memberikan kehidupan, kebahagiaan. Amin. Nggak usah takut apapun yang terjadi. Sekalipun keadaan makin sulit, cari uang makin susah, PHK di sana sini, orang semakin ketakutan. Ya, orang yang di posisi atas, orang semakin gelisah. Saya kemarin ketemu dengan seorang penjual berlian. Dia bilang gini, hari-hari ini banyak orang yang BU, mulai BU dijual murah-murah, berlian semua, ya. Ternyata semua yang dijual itu ditukar dengan emas semua. Dan hari ini daya beli orang sudah merosot semua. Yang tadinya banyak orang ya, sampai orang jual berlian bilang gini, Bu sekarang enggak masuk akal. Dulu kalau beli berlian, beli congkrong rumahnya itu kan mahal ya. Tapi sekarang congkrongnya emas jauh lebih mahal, enggak masuk akal semua. Ini kehidupan yang sudah arahnya benar-benar di akhir zaman. Tapi satu hal kita masih tahu. Bagi kita tidak ada mustahil ketika kita punya perkataan. Amin. Jadi hari ini siapa yang mau menikmati hidup. Tetap melihat hari-hari baik di masa sukar. Tetap makan buah yang baik. Pastikan tiap buka mata terima kasih. Buat kehidupan yang terbaik, buat keuangan. Biarpun usaha sepi, enggak usah ngomong kok sepi ya, ditunggu sepi. Percayalah. Sepi sekalipun kalau Tuhan yang menyertai, percayalah. Tuhan cuman menguji. Ada satu cerita seorang ibu yang berkata gini, Bu, ternyata Tuhan tuh memang menguji kita, Bu. Saya punya usaha, suapi Bu. Tapi saya belajar untuk berkata pada usaha saya, berkat ada di atas tokoku. Tiap kali sepi dia berkata, berkat ada di atas usahaku. Berkat ada di atas kepala orang benar. Itu diucapkan terus. Berkat ada di atas usahaku, di atas kepalaku, di atas anak-anakku, di atas keluargaku. Itu diucapkan. Saudara tahu Tuhan itu menguji cuman sesaat. Hari sepi, dia tetap berkata yang positif. Tiba-tiba Bu, ternyata berkat yang beberapa hari sepi itu Bu, dikembalikan Tuhan pada hari di mana waktunya Tuhan itu cuma balik telapak tangan. Tiba-tiba selama sepi Tuhan ganti lipat Bu Eli. Itu kuasa Tuhan. Makanya waktu kita diuji, Tuhan itu cuma ngamati gini, lihat sih imannya sudah jalan enggak? Oh sudah percaya, dilihat lagi. Tapi perkataannya haleluya. Setiap kali isinya cuman bersungut-sungut. Ketemu orang ya nasib. Ya mau gimana lagi loh. Keperkataan ya itu orang yang frustasi saudara. Orang kalau punya semangat imannya, perkataannya ndak akan berkata ya mau gimana lagi memang nasib sudah. Enggak. Orang beriman, orang berkata, orang percaya selalu akan berkata. Sekalipun hari ini aku melihat usaha sepi, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap masalahku. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara, tadi pagi saya ajari doa simpel. Yuk buka Mazmur 135. Saya sudah khotbahkan ini
Dan ini doa yang powerful, saudara bisa praktek kalau lagi masa sepi, lakukan doa ini. Mazmur 135 ayat 5, supaya saudara mulai perkataan saudara jangan ngomong sepi, sial, nasibku, semua perkataan. Yuk kita baca. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan kita melebihi segala Allah. Ayat yang ke-6. Berikutnya, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Saudara percaya sampai hari ini di tengah hutangmu Tuhan tuh punya kehendak yang terbaik? Di tengah hancurnya pekerjaan rumah tangga, Dia tetap punya kehendak yang terbaik. Ketika kita berkata, Tuhan, ayat 5-nya dibuka. Ketika kita hari-hari ini berdoa, Tuhan, aku tahu. Jangan banyak tahu hari ini, semakin saudara banyak tahu ekonomi, dengar kata dunia, saudara semakin pusing 7 keliling. Pastikan hari ini saudara cuma berkata, ya saya ngajari jemaat saya mulai hari ini nyanyi lagu yang saya suka. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tuhan tidak mau kita tahu banyak hal. Hari ini Tuhan berkata, cukup tahu satu hal. Bahwa dalam hidupmu ada Tuhan yang maha besar, melebihi segala-galanya, yang sedang menggenapi kehendak yang terbaik atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu mulai dijadikan doa saudara. Jadi doanya enggak usah minta-minta bersungut-sungut. Enggak. Waktu kita berkata, saya masih punya Tuhan yang maha besar, melebihi segala hutangku dan sedang menggenapi kehendakku yang terbaik atas keuanganku, rumah tanggaku, anak-anakku, masa depanku. Percayalah, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Keren enggak saudara? Makanya hati-hati, tiap hari Tuhan tuh dengar loh. Iblis juga dengar, kalau saudara berkata yang negatif, maka yang negatif akan terjadi karena iblis yang melakukan. Tapi kalau kita berkata dengan iman yang bulat percaya, maka Tuhan yang akan melakukan. Yang kedua, bagaimana memberi semangat. Ya, Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti apa saudara? Hati-hati, jangan sembrono dengan yang namanya mulut. Seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Buka satu ayat di Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 100, jangan sembrono dalam berkata-kata. Mazmur 141 ayat 3. Yang atasnya berarti. Nah ini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sebelum bicara pikir dulu. Kalau itu tidak jadi berkat, itu hanya satu jerat yang membawa saudara nanti bayar harga dengan apa yang diucapkan. Lebih baik saudara tidak jadi berkata yang negatif. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang mau marah, itu bukan perkataan yang membawa keberuntungan. Ya, makanya kita hari-hari ini sebelum bicara, sebelum berkata-kata, ya, jangan sampai kita lancang mulut. Kalau marah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan dengar, apalagi kutuk, apalagi maki-maki, ya. Anak mau nakal enggak usah dimaki-maki, sudah bawa sama Tuhan. Saya ajari tip doa yang sederhana dan ini mulai dipraktekkan dan hasilnya luar biasa. Kalau punya anak kecanduan main game, enggak usah banyak mulut terus ngoceh, bawa dalam doa. Mulai katakan, Tuhan bawa anak-anakku yang suka game, muak lihat game.
Yang suka dugem, muak lihat dugem. Muak lihat film porno. Saya percaya orang muak itu bukan hanya sekedar dia enggak suka. Tapi benar-benar enak saudara. Tangkap ya. Dan bawa hatinya cinta Tuhan Yesus. Itu doa yang simple tapi powerful saudara. Percayalah hari ini kalau punya anak bodoh enggak usah bingung. Saya dulu mendidik anak saya enggak pernah ngajari, enggak pernah ngelesi. Saya itu orang yang ya seorang mama yang dalam tanda kutip kalau saya kesaksian saya ini orang tua yang bodoh ya. Anak sudah lebih hebat. Tapi setiap kali orang tanya, Bu gimana punya rahasia, punya anak di tengah masalah badai rumah tangga. Tapi ibu punya anak yang lulus summa cum laude, yang bisa di sekolah terima di Berkeley, yang bisa secara akal nggak mungkin. Saya juga nggak pernah ngajari mereka. Tapi percayalah apa yang saya lakukan. Setiap hari saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang berilmu lainnya. Daniel 1 ayat 20. Itu tidak pernah lepas dari perkataan saya. Termasuk jodoh. Anak masih kecil dulu saya selalu doakan Tuhan kasih jodoh mertua yang terbaik. Saya selalu berdoa terima kasih buat jodoh mertua yang baik. Kenapa? Mertua perlu disebutkan karena banyak kehancuran rumah tangga itu gara-gara mertua sama menantu loh. Itu sudah jadi, makanya dari kecil saya berdoa buat anak saya. Tuhan terima kasih besok besar anak-anakku pasti dapat mertua, menantu, pekerjaan yang baik. Dari kecil, dan Tuhan buktikan enggak? Karena hidup mati kita dikuasai lidah. Saya bersyukur hari ini anak saya sudah menikah yang satu, itu pacaran 10 tahun. Semua doa-doa saya dijawab. Saya dapat menantu yang takut Tuhan. Ya, yang cinta anak saya, yang enggak pernah dugem, enggak pernah merokok, rajin kerja, lulus summa cum laude. Mertua, suatu kali saya pergi dengan calon besan saya waktu itu. Saya ngomong gini, kok punya anak sabar di antara semua saudara-saudaranya yang paling sabar siapa? Ya menantu saya itu. Terus dia bilang gini, iya anak saya yang nikah dengan anak saya, mantu saya, itu niru saya. Saya ini orang yang enggak bisa marah, sabar. Aduh Tuhan bersyukur berarti mertuanya super sabar saudara. Dan benar-benar Tuhan jawab. Perlu enggak diseleksi? Seleksi. Mantunya mertuanya gimana? Enggak. Saya percaya kuasa perkataan itu bagi kita juga enggak ada yang mustahil karena kita punya Tuhan. Bagi Tuhan yang dengar perkataan orang benar, bagi dia juga tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mulai sekarang enggak boleh ngomong sepi loh ya. Enggak boleh. Yang sakit enggak boleh ngomong encok, kanker. Enggak. Sembuh, sehat. Aku sehat, aku sembuh, aku diberkati. Amin. Nah yang kedua memberi semangat. Yuk buka PowerPoint-nya. Yang pertama, hati-hati jangan sampai perkataan ini lancang ya. Berjaga-jaga atas bibir. Jadi sebelum ngomong dipikir. Kalau sudah langsung ya. Tuhan, aku tahu pasti diberkati. Anak-anak yang mulai berontak sudah jangan dimaki-maki, tidak ada gunanya. Anak zaman now. Saya kasih tahu ya karena ibu-ibu ini banyak yang mengeluh tentang anak. Saya survei waktu saya ngumpulin kertas doa buat jemaat saya, itu dikumpulin saudara. Dan waktu dikumpulin, saudara tahu, dalam pikiran kita sebagai pengerja, pasti nomor 1 ranking yang didoakan itu pasti keuangan. Itu ya, rumah tangga baru anak. Enggak, ternyata waktu kita survei, semua kertas doa kita pisahkan. Nomor 1 permohonan doa tentang anak. Kita kaget. Hari-hari ini anak zaman now. Kemarin ada seorang ibu yang nunjukin chat WA-nya anaknya ke saya. Begitu anak ditekan sedikit langsung jawab chat mamanya. Mah, kalau kamu tekan aku sudah siap mau bunuh diri. Kaget mamanya. Anak zaman now. Saya pelayanan di luar pulau. Barusan ini seorang hamba Tuhan bilang gini, Bu kita sedih Bu. Kenapa? Karena ibu tahu
Dia tunjukin sungai yang langsung bisa lompat gini. Hari-hari ini banyak anak muda lompat bunuh diri. Kita ngeri saudara, benar-benar ngeri dengan kehidupan hari-hari ini. Kenapa? Karena kehidupan kita masa kecil sama anak zaman now jelas total berbeda. Zaman now banyak lihat perbandingan di sosmed yang bisa membandingkan hidup mereka kok enak padahal itu cuma bualan. Tapi buat mereka itu realita mereka. Dan percayalah hari ini orang tua semua, enggak usah, percayalah saya sudah membuktikan semakin kita banyak ngomong sama anak semakin terluka, semakin iblis akan seret mereka ke arah jalan yang tidak benar. Mulai sekarang tipnya gampang, Tuhan buat anakku muak lihat game, mau lihat film porno, dugem, yang punya suami suka dugem, suka minum, suka judi, sudah percayalah. Nanti mereka akan bertobat dan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Suami-suami cinta Tuhan Yesus. Tuhan istriku ndak cerewet lagi Tuhan. Ndak dari pagi sampai malam stereo tidak pernah berhenti. Besok dia akan muak lihat cerewetnya, nanti kan bisu semua. Nanti kalau sudah bisu jangan ditanya, kamu sakit gigi ya, nanti marah ya. Itu salah satu hasil doanya bapak-bapak. Punya istri cerewet ya, enggak usah dibantah, didoakan. Bawa istriku mulai sekarang muak untuk ngomong perkara yang sia-sia. Biar hatinya cinta Tuhan Yesus. Saya percaya di tempat ini nanti semua akan berubah. Karena masing-masing orang mendoakan dengan perkataan yang punya kuasa. Amin. Nah yang terakhir ya, perkataan tadi tidak menikam, perkataan kita akan mendatangkan kesembuhan, perkataan kita akan mendatangkan pengharapan. Saudara percaya di masa yang akan datang akan banyak kesembuhan, pengharapan, perkataan yang tidak menjatuhkan. Karena mulai hari ini saudara pulang dari tempat ini, saudara mulai berjaga-jaga atas setiap ucapan. Amin. Saudara kalau orang lain ngomong bangkrut kita jangan mau ikut-ikut. Kita justru berkata enggak, bangkrut itu enggak ada dalam Alkitab. Bangkrut Tuhan membuat arah hidup orang benar berhasil beruntung. Jadi jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang negatif mulai hari ini ya. Aku diberkati, bangun buka mata saudara sudah bisa tarik berkatnya Tuhan. Tuhan hari ini aku diberkati. Aku diberi kesehatan, aku diberi damai sejahtera, aku diberi sukacita yang melampaui segala akal. Sehingga aku pasti bisa melewati satu hari demi satu hari bersama dengan kekuatan Tuhan. Aku sanggup menanggung segala perkara sampai pada waktunya Tuhan, indah pada waktunya. Wow, itu perkataan yang akan membuat Tuhan bertindak, iblis gemetar. Yang terakhir makan buahnya Amsal 12. Setelah itu selesai pemain musik boleh segera maju ke depan. Amsal 12 ayat 13 dan 14. Amsal 12 buat ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya belum dapat jodoh ya. Jangan bingung. Jangan ngomong dulu kalau jadi perawan tua gimana. Aduh kalau jadi bujang lapuk gimana. Jangan ya. Jangan ya, mulai dikatakan Tuhan aku percaya jodoh anakku sudah on the way ya gitu. Jangan ngomong dulu Tuhan ini sudah sansesuai aduh Tuhan. Sansesuai Tuhan, sulit Tuhan, kepala tiga. Saya punya beberapa teman anak mama-mama ini biasanya bingung ya. Kalau punya anak perempuan sudah 25 itu sudah lampu kuning katanya. Kalau sudah kepala 3 Bu Eli lampu merah. Aduh Bu Eli duk-duk sur gitu ya. Saudara enggak perlu duk-duk sur. Kita punya kuasa. Katakan jodoh anakku sudah dekat on the way. Wah, yang on the way yang terbaik. Yang takut Tuhan. Yang sabar. Nah kita ucapkan sebagai orang tua. Percayalah nanti kalau saudara ngomong on the way beneran.
Lah kalau ngomong perawan tua, bujang lapuk, aduh ndak nikah-nikah nanti saudara ya. Yang buat saudara ndak nikah-nikah anaknya perkataan orang tua. Tapi waktu kita sebagai orang tua kita percaya Tuhan pasti kasih jodoh yang terbaik. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Orang jahat apa saudara? Terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Jerat loh ya, hati-hati. Perkataan itu bakal menjerat saudara di masa yang akan datang. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena apa saudara? Sampai di situ. Buah perkataan. Yuk kita lihat PowerPoint-nya makan buah. Hari ini kita lihat pemain musik boleh segera maju ke depan. Sudah poin yang terakhir. Yang pertama, memberi semangat tadi sudah ya. Sekarang makan buahnya. Nah itu. Kuasa Allah akan bekerja ketika apa saudara? Di perkataan. Iman timbul dari perkataan firman. Realitamu akan berubah ketika kita perkatakan berubah. Selama saudara tidak berkata sesuatu atas kenyataan hidupmu, saudara tidak akan lihat perubahannya. Jangan terus bicara fakta. Saudara seringkali kelemahan kita, waktu fakta kita hancur, kita ngomongnya fakta hancur. Enggak, realita itu bisa berubah ketika kita perkatakan. Itu tadi. Resesi jadi resepsi, berat jadi berkat, madesu jadi madein, masa depan yang indah. Makanya pulang dari tempat ini yuk hati-hati. Ya suami istri ketika doa sepakat, jangan ketika tengah-tengah doa sudah doa amin suami istri bahas lagi. Lah utangi besok ya apa? Kamu sing bayar loh, ndak ada duit, ya apa ini tukaran. Doanya sudah benar, Tuhan sudah buka tingkap-tingkap langit. Tapi yang gak benar setelah amin. Ndak amin malah ndak aman saudara. Bingung lagi, lah utangnya apa besok bayar uang sekolah loh. Kalau kamu ndak sedia ndak tahu. Nah ini, istri-istri percayalah, waktu kita berkata positif, yakinlah. Hidup kita hari ini serba tidak cukup. Tapi satu ayat yang selalu membawa kita kuat. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, suami istri kalau ada pasanganmu yang berkata, "Ndak cukup, langsung nyanyi. Allahku kan mencukupi. Sambil nyari saudara, sambil nyanyi. Tapi jangan ngece nanti ditampar ya. Yuk bangkit berdiri semuanya ya. Saudara perlu praktek firman hari-hari ini. Jangan meremehkan kuasa perkataan. Gunung pindah. Masalahmu akan pindah jadi gunung berkat. Itu karena salah satunya perkataan. Jadi pulang dari tempat ini nanti kalau ketemu Cik Meme ya, ketemu dengan Pak Yonatan Ji, ndak lagi ngomong Pak, ya apa ya Pak, sumpek aku, sumpek. Nah, ndak boleh. Setiap kali kita ngomong sama orang semangat. Loh hutangmu akeh kok semangat. Semangat. Aku percaya ya. Yaitu semangat bayar. Ya hutang harus bayar Pak, tidak boleh tidak bayar. Itu namanya bukan orang benar ya. Tapi semangat kita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah yang terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku.
kita singgi Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh keamanan. Sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku satu bersama. Rasakan keindahan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan hati kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah setiap kami. Kami sadar ada banyak kelemahan yang kami lakukan, kami tidak melihat kuasa Tuhan. Karena perkataan yang sia-sia yang selama ini kami ucapkan. Kami pulang, kami gak mau lagi berkata yang sia-sia. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyediakan telinga-Mu untuk mendengar setiap perkataan kami. Dan Engkau melakukannya pasti Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kami minta dan doakan. Biarlah setiap perkataan kami itu adalah sesuatu doa-doa kami. Yang Engkau sedang mengerjakannya Tuhan. Melebihi semua yang kami minta dan doakan atas segala masalah kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami pulang, kami diubahkan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja SBC Tri ini Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan banyak jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Gembala, Pak Pastor Lito dan Pak Ibu Livan Tuhan. Percayai semua berkat hikmat-Mu Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Bapak. Engkau juga memberkati Pak Yo dan Cik Mime Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.